Wow, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan Indonesia telah mengirim satu Patriot perang untuk menggugat di WTO. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis guys. Dan aku sentiasa mendoakan yang sedang menonton video ini agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Bagi-Bagi. Dan kalau kita tengok judul video yang kita react hari ini, di mana Indonesia dikatakan telah mengirim Patriot perang untuk menggugat di WTO. Dan kalau kita tengok, ini merupakan salah satu perjuangan Indonesia terhadap realisasi untuk melawan Uni Europe guys. Apa-apa pun, kita semak dulu video ini seperti biasa. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai video ni guys. Apa-apa pun, jom semak dulu video ni. WTO bergemuruh, Patriot diplomat Indonesia turun tangan, ambil alih perang, gugat melawan Uni Eropa. Kalau banding nanti kalah, saya nggak tahu ada upaya apa lagi yang bisa kita lakukan. Tapi itulah sebuah perdagangan yang kadang-kadang menekan sebuah negara agar mereka ikut aturan main yang dibuat oleh negara-negara besar, sehingga kalau kita ekspornya, kirimnya hanya bahan mentah, sampai kiamat kita akan menjadi negara berkembang. Tapi saya sampaikan kepada Bu Menteri Luar Negeri, jangan mundur. Same time, the political situation remains elusive as ever. The status quo must end. We must break the cycle of concern and inaction and stop playing double standards of other member states, and continues its ill intention and politically motivated aggression against Indonesia. We strongly reject false, baseless allegation and misrepresentation. Sahabat Bagi-Bagi, di balik kesejahteraan Indonesia dalam melawan Uni Eropa di WTO, ada beberapa seseorang yang sangat penting untuk memerankan perannya sebagai patriot melawan Uni Eropa. Dengan adanya seseorang tersebut juga membuat Indonesia semakin tak gentar akan kekalahan. Semua trik yang dilakukan Indonesia untuk memenangkan dalam peperangan gugatan di WTO membuat Indonesia sangat yakin akan berhasil dalam menjalankan hilirisasinya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa orang tersebut yang telah berani melawan Uni Eropa di gugatannya di WTO? Apa sajakah yang dilakukannya sehingga bisa membawa Indonesia tetap berdiri tegak? Mari kita simak video ini baik-baik agar kalian tidak salah paham. Sahabat Bagi-Bagi, ya, orang tersebut bisa dikatakan seorang para diplomat Indonesia yang membungkam delegasi Uni Eropa di sidang WTO, karena juga seorang para diplomat dalam perkara ekspor nikel Indonesia. Dengan logika kata yang terkonstruksi, diplomat Indonesia berhasil menarik perhatian dan memukau seluruh peserta sidang nikel di WTO di Jenewa, Swiss. Pemantau persidangan nikel di WTO mengaku kagum dengan para diplomat Indonesia yang piawai membangun hingga memaksa Uni Eropa menerima sikap pemerintah Indonesia. Sebelumnya, Uni Eropa protes dan menggugat pemerintah Indonesia karena melarang hasil kekayaan nikel diekspor ke Eropa. Gugatan itu akhirnya disidangkan dalam WTO. Dalam persidangan, Duta Besar Indonesia untuk Jerman yang bernama Arif Hafaz Ogroseno membangun argumen yang sulit dibantah Uni Eropa. Arif berhasil membangun narasi dengan yang sangat sederhana, namun menohok delegasi Uni Eropa. Sahabat Bagi-Bagi,
Dengan diplomasi yang dilakukan Indonesia tersebut, akhirnya menyulutkan api semangat Indonesia dan malahan membuat Presiden Joko Widodo semangat untuk tak main-main melawan Uni Eropa. Saking ingin memenangkan gugatan di WTO selain nikel, Indonesia pada akhirnya mengutus 2 perempuan patriot untuk melawan Uni Eropa. Lantas, siapakah kedua orang tersebut? Mampukah Indonesia akan memenangkannya? Sahabat bagi-bagi, pemerintah Indonesia, wabil khusus Presiden Joko Widodo, tak gentar melawan kekalahan gugatan Uni Eropa di WTO. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi menunjuk perempuan tangguh, yakni Menteri Luar Negeri, yaitu Ibu Retno Marsudi, untuk tidak takut dan mengajukan banding melawan Uni Eropa di WTO atas kasus pelanggaran ekspor biji nikel mentah milik Indonesia ke luar negeri. Juru bicara Kemlu RI, Tengku Faizasyah, memberikan kabar terbaru. Ia menyebutkan bahwa surat banding gugatan di WTO itu sudah diberikan setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Ia menyebut banding oleh Indonesia bagian dari proses sesuai dengan apa yang WTO lakukan sebelumnya, telah melalui satu proses yang sama. Sahabat bagi-bagi, pada Oktober 2022 kemarin, Indonesia dinyatakan kalah atas gugatan di WTO itu. Meskipun kalah, dalam pesan terakhir yang disampaikan oleh Jokowi menyebutkan untuk tidak takut dan tidak mundur menghadapi kekalahan gugatan di Eropa di WTO itu. Seperti yang diketahui, Presiden Jokowi sejak 3 tahun lalu sudah melarang ekspor biji nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor itu dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri. Dengan pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi bilang bahwa Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan. Dari yang sebelumnya hanya berkisar 17 triliun rupiah menjadi 360-an triliun rupiah pada tahun-tahun 2021. Sahabat bagi-bagi, dari semua pembahasan tadi, kita sebagai rakyat Indonesia patutnya mengapresiasinya. Apalagi sekarang digadang-gadangkan ingin memenangkan gugatan kelapa sawit dari Indonesia yang lagi-lagi dibegal oleh Uni Eropa. Semoga jiwa patriot para delegasi Indonesia mampu menyalurkannya ke kita. Merdekalah Indonesia seutuhnya. Merdeka. Hurra! Hurra! Guys, jangan salah tafsir dulu. Mungkin kalian apabila baca saja tajuk di dalam video sebentar tadi, kalau kita tengok Indonesia kirim Patriot perang untuk gugat di WTO, mesti ramai daripada kita yang memikirkan Indonesia ini menghantar pasukan untuk membuat peperangan bersama dengan Uni Eropa. Bukan guys. Kalau kita tengok, ini merupakan salah satu strategi Bapak Jokowi dan juga menteri-menteri di Indonesia dalam memperjuangkan hilirisasi untuk melawan Uni Eropa. Kalau kita tengok, ini merupakan perjuangan di dalam senyap, di mana Indonesia mempertahankan untuk melakukan hilirisasi, untuk mempertahankan bahan mentah di Indonesia. Di mana kalau kita tengok kebijakan Jokowi dalam memperjuangkan hilirisasi di Indonesia, di mana beliau telah mengirimkan beberapa orang untuk diantar ke WTO untuk membahaskan berkaitan mengenai hala tuju ataupun hilirisasi bahan-bahan mentah di Indonesia. Kalau kita tengok, Bapak Jokowi telah mengirimkan 3 menteri di Indonesia untuk dihantar ke WTO untuk membahaskan berkaitan dengan hilirisasi untuk melawan Uni Eropa. Kalau kita tengok sebentar tadi adalah salah seorang dia adalah Arif dan juga Ibu Marsudi, dan ada seorang menteri daripada di Indonesia. Sebenarnya itulah yang dikatakan di mana Indonesia mengirim patriot perang untuk mempertahankan hilirisasi di Indonesia. Kita dapat nampak bahawa Indonesia walaupun kalah di persidangan WTO pada tahun lepas pada Oktober, dikatakan Indonesia tetap dengan pendirian tidak akan mengirimkan ataupun tidak akan mengekspor bahan mentah secara bulat-bulat. Sebaliknya, Indonesia tetap akan melakukan hilirisasi walau macam mana keadaan sekalipun. Itulah pendirian yang
ditetapkan oleh Indonesia terhadap seluruh dunia pada kali ini. Dan dikatakan pada tahun ini Indonesia bukan sahaja tidak mengekspor bahan nikel, tetapi Indonesia dikatakan akan stop lagi beberapa bahan-bahan mentah kepada negara-negara tertentu. Dan kalau kita tengok satu lagi bahan mentah itu dikenali sebagai bauxite. Dan kalau kita tengok bahan-bahan mentah yang lain akan menyusul kemudian. Dan selepas itu Indonesia akan melakukan 100% sterilisasi di dalam Indonesia sendiri. Jika ada negara-negara di luar sana yang ingin membeli barang-barang mentah di Indonesia, boleh, tetapi dengan harga pajakan yang memang sangat-sangat tinggi, guys. Itulah syarat-syarat yang dikenakan Indonesia jika ingin mengekspor bahan-bahan mentah keluar daripada Indonesia, guys. Jadi guys, apa pendapat kalian ni semua? Adakah Indonesia sewajarnya meneruskan perjuangan sterilisasi terhadap bahan-bahan mentah di Indonesia, guys? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.